Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khairan illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka min ni'matin minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sama-sama kita muliakan para alim ulama, para asatidz yang sudah hadir di samping kanan kiri depan saya, para asatidz, Ustaz Ida, Ustaz Tito, Gus Muhid, Ustaz Nafi, dan juga Masya Allah para pemimpin kita ini hadir semua, dari Pak RW, Pak RT yang tidak hadir, kita doakan mudah-mudahan urusannya dilancarkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan juga seluruh tokoh masyarakat, para hujat, dan juga seluruh pengurus, baik pengurus RW maupun RT, pengurus lingkungan, koordinator dan semuanya, khususnya yang ada di sekitar Gang Salmon, dan juga umumnya seluruh warga negara asing yang memuliakan. Alhamdulillah, malam ini malam yang keberapa Ustaz? 23. 23. Jadi kita sudah berjalan tahun keempat Maulid berjanji. Nah, ini istilahnya ada berjanji, ada Maulid tibai. Kalau yang kita pegang ini namanya Maulid tibai. Mungkin ada yang nanya yang betul yang mana tuh? Maulid tibai atau Maulid berjanji? Sama-sama, cuman beda pengarang saja. Di Indonesia ini yang masyhur ada 3 maulid, tapi kontennya sama. Bersalawat kepada Nabi, ya, kemudian juga menyanjung-nyanjung Nabi, terus menyampaikan kisah-kisah seputar sejarah Nabi. Sama tiga-tiganya. Yaitu ada namanya Maulid Sibuturon, ada namanya Maulid Al-Barjanji, dan juga ada Maulid Al-Tiba. Dalamnya sama, cuma beda pengarang. Hari ini kita kumpul malam ini sampai malam ke-23 dalam rangka apa? Dalam rangka belajar untuk mengenal Nabi. Sedikit ya. Makanya alhamdulillah ada para asatidz yang menyampaikan, walaupun yang tidak panjang tapi sedikit banyaknya setiap malam kita nambah informasi seputar Nabi. Jadi belajar mengenal Nabi sedikit-sedikit. Untuk apa mesti kita kenal? Ini merupakan langkah awal naik tahapan yang kedua, belajar untuk mencintai Nabi. Kalau sudah ada rasa cinta kepada Nabi berdasarkan kenalnya kita kepada Nabi, maka naik level yang ketiga, insya Allah akan timbul kekuatan untuk mengamalkan sunnah. Jadi itu tahapannya, target kita tuh. Duduk dalam majlis ini, yang pertama belajar mengenal dulu. Ya, yang kedua belajar apa? Mencintai. Kalau sudah cinta, insya Allah nggak disuruh pasti ada kekuatan ngamalin ajaran sunnah Nabi, gitu ya. Jadi sebetulnya kita ini lagi belajar semuanya. Saya, Bapak semua sedang belajar untuk mencapai kesempurnaan. Bagaimana kita menjadi umat Nabi bukan hanya ngaku-ngaku doang, Pak. Betul ya? Jadi jangan sampai kita hanya ngaku-ngaku saya umat Nabi. Sebab kalau ngaku dalam urusan ini mesti perlu bukti. Ayo, kalau ada, maaf ya Pak ya, kalau ada ngaku-ngaku nih, saya polisi, mana buktinya? Nih seragamnya. Yang dibuktikan apa Pak? Kalau anggota polisi, kan KTA-nya, betul ya? Nggak cukup. Saya karyawan Epson, mana buktinya? Ada buktinya. Mesti ketika orang mengakui, mesti ada bukti. Termasuk kita ini sedang belajar bukan hanya ngaku-ngaku doang, bertahap naik dikit. Belajar ingin membuktikan sebetulnya seperti apa sih, idealnya seperti apa menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Karena idealnya umat Nabi Muhammad adalah umat yang betul-betul bukan hanya sekedar mengenal
Bukan hanya sekedar menyatakan kecintaan, tapi ada kekuatan dan membuktikan dengan cara apa? Mengamalkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita mencapai ke sana level ketiga insyaallah ya, amin ya rabbal. Hanya dalam kitab Ar-Rabbal Janji maupun Ad-Dibai, semuanya apa kalau kita baca itu semuanya sejarah, termasuk ada beberapa hadis Nabi yang di dalamnya pun pesan buat kita semuanya. Hadirin dirahmati Allah, untuk malam ini saya coba buka-buka aja nih, mana yang cocok. Nah, saya lihat di sini dalam halaman yang ke-15. Ini ada satu hadis Nabi, al-hadis Susani. Ini hadis dari Atha bin Yasar an Ka'ab al-Ahbar. Kata Ka'ab al-Ahbar, qala 'allamani abi at-Taurah. Ka'ab al-Ahbar dia bilang bahwasanya ayahku telah mengajariku Taurat. Timbul pertanyaan, lalu siapa itu Ka'ab? Kok ngomongin Taurat? Nah, saya sedikit kasih tahu ya biografi beliau. Jadi Ka'ab al-Ahbar ini ayahnya pendeta Yahudi, ngajarin kitab Taurat, gitu ya. Orang mana Ka'ab al-Ahbar? Bukan orang Madinah, bukan orang Mekah. Beliau ini hidup di zaman Nabi, tapi belum pernah jumpa Nabi. Jadi masa Nabi ada, belum tahu ketemu Nabi, belum, karena masih tinggal di mana? Di tinggal satu negeri namanya Yaman. Ya, beliau orang Yaman, hidup di zaman Nabi, tapi nggak pernah ketemu Nabi karena Nabi di mana? Di Mekah, Madinah. Beliau di Yaman. Nah, ketika di Yaman, beliau punya bapaknya seorang pendeta Yahudi, gitu. Kapan beliau masuk Islam? Nah, nanti akan kita ceritakan di sini. Ya, masuk Islam beliau itu ketika beliau hidup ketika kekhalifahan Umar bin Khattab baru masuk Islam. Lari ke Mekah setelah nanti kita ceritakan, itu nggak sempat ketemu Nabi karena Nabi sudah meninggal dunia. Ini Ka'ab al-Ahbar bukan kalangan sahabat tapi kalangan tabi'in. Kalangan tabi'in itu adalah kalangan kedua ya. Nabi, sahabat, kemudian tabi'in. Baik. Kata Ka'ab al-Ahbar bahwasanya dia bilang, ayahku telah mengajariku Taurat karena bapaknya pendeta Yahudi. Ini beliau cerita ketika masa jahiliyah. Illa sifran, ayahku ini ngajarin kitab Taurat, cuman ada satu lembar yang diumpetin, katanya gitu. Illa sifran, ada satu lembar yang diumpetin, gak diajarin. Sifran wahidan, ada satu lembar yang diumpetin, gak diajarin sama bapaknya tuh. Padahal itu Ka'ab tahu itu lembaran kok nggak diajarin, diumpetin. Bahkan bukan hanya nggak diajarin, kana yahtimuhu wa yukhilu sunnu. Itu lembaran malah diumpetin, dimasukin ke kotak, dikunci lagi. Kalau ibarat bocah Pak, melihat begitu penasaran nggak? Ini bapak saya kenapa ini katanya? Yang lain diajarin kok lembaran itu malah diumpetin, bahkan masukin kotak, dikunci. Itu belum terjawab ketika bapaknya masih hidup. Falamma mata abi fatahtuhu faidan fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Nah, katakan al-Ahbar, ketika ayahku sudah mati, di situ saya punya keberanian, timbul penasaran, emang bapak saya ngumpetin apa ya? Waktu hidup nggak berani dia, buka kotak nggak berani, bapaknya masih hidup, marah kan? Ketika bapaknya mati memberanikan diri tuh, buka tuh kotak, dalamnya apa? Kaget ini Ka'ab al-Ahbar. Kenapa? Ketika dia buka, idzan fihi nabiyyun, ternyata dalam kertas itu, dalam lembaran Taurat tadi diceritakan akan datang seorang nabi akhir zaman yang akan hadir nanti akhir. Jadi diceritakan nabi akhir zaman. Nah, dijelaskan pula ciri-cirinya. Mauliduhu di Makkah, yang mana nabi akhir zaman tadi lahirnya di kota Makkah. Taurat udah cerita ke orang Yahudi, cuma diumpetin sama orang Yahudi. Ya. Ini lain cerita ya. Nanti kalau bapak nanya kenapa orang Yahudi ngumpetin tentang Muhammad, oh panjang lagi ceritanya ya. Udah, kita fokus ke sini dah. Jadi dalam Taurat tadi ceritakan sebagaimana oleh Ka'ab, ternyata akan lahir nabi akhir zaman. Mauliduhu di Makkah, lahirnya di Mekah. Wa hijratuhu bil Madinah, hijrahnya nanti ke Madinah.
Wa sultanuhu bisam, kekuasaannya, pengaruhnya terus sampai merambah ke kota Sam. Itu dalam Tauratnya tuh. Ya, diceritakan begitu, kisi-kisinya, ciri-cirinya begitu kan. Yakunu khairal anbiya. Beliau ini kata dalam kitab Taurat dikatakan sebagai khairul anbiya, pemimpinnya para anbiya. Wa ummatuhu khairul ummah, dan umatnya pun dikatakan sebagai apa? Sebaik-baik umat. Nah ini ya, ini informasi nih. Jadi ternyata dalam hadis ini dari Al-Ahbab, beliau cerita sendiri, bapaknya seorang pendeta, ngajarin dia banyak hal tentang Taurat, tapi ada satu lembar yang diumpetin. Timbul penasaran ketika ayah mati, dibuka, ternyata dikabarkan akan hadir seorang nabi akhir zaman. Aslinya lahirnya di kota Mekah, hijrahnya ke Madinah, kekuasaannya, pengaruhnya sampai merambah ke kota Syam. Nah, apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, ada pesan khusus dari Ka'ab Al-Ahbar. Ini yang penting buat kita nih. Kalau saya baca sampai ujung, ya terlalu panjang. Cuman pada intinya, dalam hadis ini kita ambil sebuah kesimpulan benang merahnya. Apa pesan dari beliau? Ternyata di akhir kata mengatakan wa ummatu khairul ummah. Umatnya Nabi dikatakan sebagai sebaik-baik umat. Artinya apa? Perbandingannya di antara umat-umat terdahulu, Nabi Muhammad punya umat itu yang terbaik. Nabi Adam punya umat, Nabi Nuh punya umat, Nabi Nabi Ibrahim punya umat, Nabi siapa lagi? Nabi Musa punya umat, Nabi Isa punya umat. Tapi umatnya Nabi Muhammad khairul ummah, sebaik-baik umat. Nah, dalam kitab ini, dalam hadis terkait ada 4 ciri yang dikatakan khairul ummah. Nah, ini dia perlu kita dengar ya. Ini barokahnya Nabi, ya, barokahnya kemuliaan Nabi, kita kecipraan mulia. Barokahnya Nabi. Jadi mulianya kita bukan karena kita, karena kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi. Sama kayak gini. Ya, ada santri baru mondok 1 tahun. Boro-boro ceramah, ngaji kitab aja belum ngerti. Kalau 1 tahun itu baru tahu nama kitab doang, belum bisa baca, apalagi ngejelasin. Baru 1 tahun. Tapi 1 hari kiai, namanya kiai kan diundang, Pak, betul nggak? Tablik akbar, maulidan, begitu kan? 1 hari kiai ada undangan, maka dia minta ada salah satu santri yang baru 1 tahun. Kata Pak Kiai, santri ayo baturan Pak Kiai ceramah yuk. Kemana Pak Kiai? Tadi itu tablik akbar. Dibawa tuh santri. Saya bilang santri belum tahu apa-apa. Tapi gara-gara ikut Kiai kecipratan barokahnya. Kiai naik mobil Alphard, santri ikut enggak? Kiai nyampe disambut panitia, itu santri disambut enggak? Kiai naik panggung, santri ikut naik panggung apa tidak? Kiai dikasih makanan, masalah buah-buahan enak, santri dapat enggak? Masya Allah, bahkan habis acara Kiai suruh makan, santri paling banyak makan. Itu namanya kecipratan Kiai. Kita juga sama kalau melihat diri kita, Bapak siapa kita, betul ya? Banyak dosa, hirup separuh lumpuh, ya maksiat banyak, tapi barokahnya Nabi kecipratan kita. Sampai dikatakan wa ummatu khairul ummah, dengan segala kekurangan, tapi kita sudah dapat kemuliaan daripada Allah. Kalian adalah sebaik-baik umat dibandingkan umat yang lain. Gitu. Sekali lagi diucapkan alhamdulillah. Ini barokahnya. Apa cirinya apa? Nah ini dia disebutin. Jadi kenapa umat Nabi Muhammad dikatakan khairul ummah? Di antaranya yang pertama yukabirunallaha ta'ala ala kulli syarafin. Tanda umat yang terbaik adalah umat yang yukabbirunallah, umat yang selalu mengagungkan Allah, zikir kepada Allah, mentakbirkan, membesarkan, mengagungkan kekuasaan Allah. Ini ciri-ciri khairul ummah itu begitu, Pak. Di hatinya hanya ada Allah, dimanapun dia berada yang dibicarakan adalah keagungan Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, yang lain kecil. Allah Maha Kuasa, yang lain tidak punya kuasa. Allah yang Maha Kuat, yang lain lemah. Itu tanda khairul ummah. Hatinya hanya terpaut, di dalamnya hanya kekuasaan Allah, tidak terkesan dengan siapapun. Kita belajar dari para nabi ya. Ini sifat umat ini harus seperti para nabi. Kita kenal yang namanya
siapa? Nabi Musa alaihi salam. Kenal nggak Pak? Kenal apa tidak? Kenalan di mana? Nabi Musa alaihi salam ini singkat cerita ya Pak. Satu hari dikejar oleh Firaun beserta pengikutnya Bani Israel. Lari mentok di depan lautan. Di belakang pasukan Firaun. Itu pengikutnya Bani Israel ngomong begini, ya Musa, inna lamudrakun, wahai Musa, gawat, kita pasti tertangkap, kita pasti kalah. Nabi Musa levelnya sudah yukabirunallah, nggak terkesan sama Fir'aun, nggak terkesan sama laut. Kenapa? Dalam pandangan Musa itu Fir'aun maupun laut semua adalah ciptaan Allah, nggak punya kekuasaan apa-apa. Maka dia bilang, la takhaf innallaha ma'ana, jangan takut, tenang, ada Allah Subhanahu. Begitulah Pak, ini gambaran orang yang khairul umam itu begitu, nggak terkesan dengan kekuatan siapapun, hanya yakin kepada kekuatan, baru dikatakan khairul umam. Orang yang semacam ini Pak, kita lihat cerita perang dia, kalau mereka sudah terkesan kepada Allah, sejahat apapun, sekuat apapun Pak, musuh Allah nggak bakalan tuh ngalahin tuh. Betul apa tidak? Nabi Musa nggak punya senjata, tapi Allah menangkan dengan mentaati perintah Allah. Apa kata Allah? Ya Musa idrib bi'asakal bahar, hai Musa, pukulkan tongkatmu. Masalah dengan izin Allah Pak, modal tongkat doang, ya, modal tongkat doang, itu laut merah terbelah menjadi 12 jalan. Sampai sekarang belum ada teknologi Jepang, Jerman yang bisa membelah lautan. Siapa yang mampu Pak? Nabi Musa alaihi itu juga karena atas izin Allah. Kenapa bisa dikasih bantuan? Karena Nabi Musa hatinya ta'aluk hanya kepada Allah. Dia kecilkan itu laut, dia kecilkan itu Fir'aun. Laut gak bisa bikin saya mati, Fir'aun juga gak bisa bunuh saya. Semua dalam kekuasaan Allah. Maka dengan mudah Allah rubah itu laut, bisa jadi jalan. Selamat, betul apa tidak? Tuh lihat. Nah umat Nabi yang dikatakan umat begitu, yukabbirunallah, hatinya selalu membesarkan Allah. Nah kita latihan sekarang Pak. Ayo kita belajar maulid ini dalam rangka untuk menimbulkan sifat tadi, belajar dalam hati kita mengakukan Allah, yang lain kecilin. Buktinya dari mana? Buktinya ayo nanti kita buktikan. Kapan buktinya? Ntar datang waktu sholat. Ayo kita buktikan. Kalau datang waktu sholat, dengar suara azan nggak? Dengar suara azan nggak? Itu kalau azan tuh suaranya gimana tuh kalimatnya? Apa kalimat azan yang pertama? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muadzin ngingetin, ngomong sama warga, hei warga Allah yang maha besar. Orang yang beriman, yang punya sifat khairul ummah, dia punya toko, dia kecilkan toko, dia datang ke masjid Allah yang maha besar. Yang lagi kerja di pabrik kecil, yang besar adalah Allah, ditinggalin meetingnya, datang kepada Allah melaksanakan sholat. Itu namanya yukabbiruna. Jadi Allah Akbar ingetin bahwasanya Allah maha. Ya, jadi kalau kita sudah punya sifat Pak, sesibuk apapun kerja, pasti dipanggil Allah, datang apa tidak? Datang. Jadi itulah orang beriman, katanya bukan cuma ngomong, dipanggil Allah datang, pertanda hatinya membesarkan Allah. Yang kedua, yasufuna fil salati kasufufihim fil qital. Tanda khairul umam apa tuh? Mereka selalu bersaf di dalam sholatnya. Apa bersaf? Berbaris di dalam sholat, sebagaimana umat Islam berbaris ketika berperang. Apa intinya khairul umam? Maaf saya sebut saja langsung, senang sholat berjamaah. Nah, ya. Jadi mudah-mudahan habis maulid senang masjid ya. Insya Allah. Ayo buktikan yang udah ngaji maulid nanti nih. Nabi udah ngomong tanda khairul umam tuh sufuhum kasufufi fil qital. Sop mereka sebagaimana sop dalam peperangan. Artinya apa? Orang yang khairul umam senang sholat berjamaah, yasufuna fis shalah. Yang ketiga, qulubuhum masahibuhum, hati mereka seperti mushaf-mushaf Al-Quran. Maknanya apa? Khairul ummah ini di hati mereka ada Al-Quran, cinta Quran, demen baca Quran. Masya Allah. Ayo Pak,
Kita coba evaluasi ya. Kita ini ngaku umat Nabi, bahwasanya Nabi adalah menyampaikan wahyu Al-Quran. Sekarang kita jadi umat, teman baca Quran apa enggak? Evaluasi aja. Evaluasi diri sendiri yang usah yang lain, masing-masing saja. Dalam sehari ini kita sudah baca Quran apa belum? Ada yang jawab. Hari ini udah baca Quran belum? Udah berapa juz? Udah jauh. Bingung ya. Nah, ini mohon maaf kena mental kita semuanya ya. Kita ngaku umat Nabi Muhammad tapi masih dengan Quran masih jauh, betul. Nah, tanda kalau umam itu apa? Hati mereka seperti apa? Mushaf al. Jadi hatinya seperti Quran. Yang dibaca Quran, yang keluar pun kata-kata berupa Quran. Masal apalagi kalau sampai hafal Quran. Terakhir, tanda akhir umat apa kata Nabi? Wa yahmadunallaha ta'ala ala kulli syiddatin wa rahain. Tanda akhir umat adalah mereka yang selalu bertahmid, memuji Allah, bersyukur kepada Allah ala syiddatin wa raha, dalam keadaan sempit maupun lapang, dalam keadaan susah maupun senang. Jadi insyaallah kalau orang habis maulid ya, syukur kita ini enggak mesti di tangan kita ada duit. Kalau kemarin kan kita baru alhamdulillah kalau dapat duit doang ya Pak. Betul apa tidak? Kalau kita dapat duit ngomong apa? Alhamdulillah. Kalau naik pangkat? Alhamdulillah. Dapat mobil baru? Dapat rumah baru? Dapat istri baru? Mantap akhirnya. Ya Allah. Jadi kita baru mengucapkan alhamdulillah kalau kita dapat sesuatu yang menyenangkan nafsu doang, dapat duit alhamdulillah, naik gaji alhamdulillah, naik pangkat alhamdulillah. Ya Allah. Tapi kalau lagi susah kayaknya alhamdulillah berat banget. Betul enggak? Coba orang nih kalau tanggal muda ditanya gimana kabar? Oh, sehat alhamdulillah, kencang habis gajian. Tapi kalau tanggal 25 tanggal sakatul maut, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Jadi alhamdulillah masih lihat-lihat tanggal, Pak. Sebaik-baik umat alhamdulillah tanggal 1 sampai tanggal 32 alhamdulillah terus. Enggak lihat tanggal. Insyaallah Pak ya. Jadi pulang dari Maulid Nabi selalu alhamdulillah. Udahlah tanggal muda, tanggal tua udah yahmaduna ala kulli syiddah wa raha. Kapanpun apapun kondisinya, senang susah, sempit lapang, kaya miskin, selalu ucapkan alhamdulillah. Ya, ini cukup pesan daripada Nabi. Intinya ada 4 tanda khairul umam dari hadis ini. Ya, sebetulnya kalau kita tarik dari ayat-ayat banyak, cuma dari hadis dari Ka'ab ini Nabi sampaikan ada 4 tanda khairul. Semoga sepulang dari majlis Allah berikan kita kekuatan ya untuk bisa mengamalkan sunnah Nabi dan bisa mengamalkan 4 pesan Nabi. Amin. Ya rabbal alamin. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.